Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan ayat jurnal penutup dan ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal penutup merupakan aktivitas untuk memindahkan akun-akun nominal, yaitu akun yang ada pada laba rugi, ke akun real atau akun yang berada dalam posisi keuangan atau neraca. Jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk menolkan perkiraan nominal, yaitu yang berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan prive, serta mentransfer net income atau net loss yang berhubungan dengan laba rugi ditahan ke akun modal atau ke akun laba rugi ditahan. Itu pengertian dari ayat jurnal penutup dan kemanfaatannya. Tahapan pertama yang dilakukan ayat jurnal penutup adalah menutup semua akun pendapatan, yaitu dengan cara mendebet semua akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Dalam hal ini, sebagaimana contoh pembahasan yang telah kita lakukan, kita ketahui bahwa pendapatan yang diterima yaitu sebesar 174 juta rupiah dan berada pada posisi kredit. Sehingga dalam laba rugi itu sudah diperhitungkan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Maka jurnal penutup yang dibuat yaitu pendapatan sebesar 174 juta rupiah pada kolom debit dan ikhtisar laba rugi sebesar 174 juta rupiah pada kolom kredit. Fungsinya adalah ketika dimasukkan dalam buku besar, maka akun pendapatan ini pada periode tersebut nilainya menjadi 0. Tahapan berikutnya yaitu menutup semua akun beban dengan cara mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban atau biaya. Sebagaimana contoh yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam kelompok laba rugi itu terdapat beberapa komponen biaya, yaitu biaya bahan bakar minyak, biaya listrik dan telepon, biaya gaji karyawan, biaya iklan dan promosi, biaya pemakaian perlengkapan, biaya pajak penghasilan, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan, dan biaya penyusutan bangunan, di mana seluruh komponen biaya tersebut itu dalam kelompok laba rugi ada pada sisi atau posisi debit. Sehingga dalam hal ini untuk membuat ayat jurnal penyesuaian, maka posisi tersebut itu dipindahkan ke posisi kredit. Sedangkan dalam posisi debitnya menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Fungsinya adalah untuk menolkan semua komponen akun beban atau biaya tersebut. Sehingga dalam contoh ini
jurnal penutup yang dibuat adalah ikhtisar laba rugi sebesar Rp47.270.833 pada di kolom debit pada biaya bahan bakar minyak sebesar Rp11.600.000, biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000, biaya gaji karyawan sebesar Rp20 juta, biaya iklan dan promosi sebesar Rp200.000, biaya pemakaian perlengkapan sebesar Rp1.400.000, biaya pajak sebesar Rp500.000, biaya penyusutan peralatan sebesar Rp1.250.000, biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp8.125.000, dan biaya penyusutan bangunan sebesar Rp1.395.833 yang berada dalam posisi kredit. Itu tahapan yang kedua untuk menutup semua akun beban atau biaya. Sehingga pada periode tersebut akun-akun biaya atau beban tersebut itu nilainya menjadi 0. Tahapan berikutnya yang ketiga adalah menutup akun laba ditahan atau laba rugi, yaitu dengan cara mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun laba ditahan atau modal pemilik sebesar selisih antara pendapatan dan biaya. Dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa selisih antara pendapatan dan biaya sebesar Rp627.667.667. Hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi atau kolom laba rugi. Karena dalam laporan laba rugi ini kita menggunakan laporan perubahan laba ditahan, maka untuk membuat jurnal penutupnya itu adalah ikhtisar laba rugi sebesar Rp628.604.167 pada di kolom debit pada laba ditahan sebesar Rp128.604.167 di kolom kredit. Sedangkan kalau kita menggunakan istilah laporan perubahan modal, maka cara untuk membuat ayat jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal sebesar selisih antara pendapatan dan biaya. Fungsinya adalah untuk menolkan terkait dengan akun laba ditahan atau akun modal pemilik dalam periode tersebut. Sehingga yang diperhitungkan itu adalah selisih antara pendapatan dan biayanya. Tahapan yang terakhir yaitu menutup akun dividen atau prive dengan cara mendebet akun laba ditahan atau modal pemilik dan mengkredit akun dividen atau prive. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka jurnal penutup yang dapat dibuat yaitu laba rugi ditahan sebesar Rp23 juta pada dividen sebesar Rp23 juta. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam contoh soal yang sudah kita bahas ada
pembagian dividen sebesar 23 juta rupiah. Untuk menolkan nilai dividen tersebut pada periode tersebut, maka harus dilakukan ayat jurnal penutup, di mana dalam hal ini yang awalnya dividen itu berada di debit harus dipindahkan dalam posisi kredit, sehingga dalam buku besar nilai dividen tersebut itu menjadi 0. Begitu juga sebaliknya bila mana ada prive atau pengambilan untuk kepentingan pribadi pemilik, maka dibuatlah ayat jurnal penutup dengan jurnalnya adalah modal pada prive sebesar nilai yang diambil oleh pemilik perusahaan itu untuk mengurangi modalnya, sehingga nilai prive pada periode tersebut itu menjadi 0. Semua akun-akun tersebut itu dapat dilihat pada buku besar setelah dilakukan posting atas adanya ayat jurnal penutup tersebut. Maka seluruh komponen dari akun pendapatan dan akun biaya serta akun dividen dan prive, maka semua akun-akun tersebut itu dalam buku besar akan menjadi 0 pada periode tersebut. Nah, berhubungan dengan jurnal atau akun yang dipergunakan yaitu ikhtisar laba rugi, maka akun ikhtisar laba rugi itu pun akan menjadi 0. Kenapa? Karena semua komponen tersebut yang berhubungan dengan pendapatan, berhubungan dengan biaya, dan berhubungan dengan laba rugi bersih pada saat terjadinya transaksi pada periode tersebut, serta adanya dividen atau prive yang diambil, itu bila mana dimasukkan dalam akun buku besar ikhtisar laba rugi, semua komponen tersebut itu akan menjadi 0. Materi yang berikutnya yaitu berkaitan dengan ayat jurnal pembalik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam siklus akuntansi itu dimulai dari identifikasi dan pengukuran transaksi serta kejadian lainnya. Setelah kita melakukan identifikasi dan pengukuran, selanjutnya yaitu dilakukan penjurnalan, baik dengan jurnal umum atau menggunakan jurnal khusus. Setelah kita melakukan tahapan jurnalisasi atau tahapan penjurnalan, selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Atas hal tersebut yang berkaitan dengan posting ke buku besar, maka dapat dibuat yaitu neraca saldo atas transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Setelah adanya neraca saldo, maka kita dapat membuat ayat jurnal penyesuaian, sehingga kita dapat membuat neraca saldo yang disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian. Mekanismenya dapat menggunakan neraca lajur sebagaimana yang telah kita bahas. Atas hal tersebut, maka kita dapat menyusun yang namanya laporan keuangan, baik laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca,
laporan perubahan laba ditahan, serta laporan arus kas. Nah, tahapan berikutnya yaitu dibuat jurnal penutup. Setelah dibuat yang namanya jurnal penutup, dibuatlah neraca saldo setelah penutupan. Hal yang terakhir yaitu dibuat ayat jurnal pembalik bila mana dibutuhkan, sehingga dapat melakukan identifikasi dan pengukuran transaksi untuk periode berikutnya. Apa itu ayat jurnal pembalik? Ayat jurnal pembalik pada hakikatnya adalah jurnal untuk membalik ayat jurnal penyesuaian. Artinya, jika di jurnal penyesuaian ayat jurnal menunjukkan posisi debit, maka untuk jurnal pembalik ayat jurnal tersebut itu harus berada di posisi kredit. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebelumnya ada di kredit, maka dalam ayat jurnal pembalik harus ada di debit. Namun, jurnal penyesuaian itu tidak semuanya harus dilakukan jurnal pembalik. Tergantung sistem pencatatan akuntansi perusahaan dalam hal pengakuan harta atau beban dan utang atau pendapatan. Indikatornya, suatu ayat jurnal penyesuaian itu memerlukan jurnal pembalik adalah jika suatu ayat jurnal penyesuaian memunculkan adanya akun real yang baru yang sebelumnya itu belum muncul sama sekali di neraca saldo. Itu indikator di mana ayat jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Yang perlu dilakukan dalam jurnal pembalik ini hanya beban akrual saja atau beban yang ditangguhkan pembayarannya sehingga memunculkan nilai utang, atau pendapatan akrual, yaitu pendapatan yang masih harus diterima sehingga memunculkan piutang. Maka dua hal tersebut itulah yang membutuhkan adanya ayat jurnal pembalik. Sebagaimana kita ketahui bahwa jurnal pembalik ini diakibatkan oleh adanya jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan transaksi piutang dan transaksi utang. Piutang itu disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya pendapatan yang masih akan diterima. Karena sifatnya pendapatan yang masih akan diterima, maka merupakan piutang bagi perusahaan sehingga dapat ditagihkan. Begitu juga dengan beban yang dibayar di muka. Artinya perusahaan telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk membayar beban tertentu yang dilakukan pembayaran di awal atau di muka. Atas hal tersebut, maka perusahaan dapat mengkategorikannya sebagai tagihan piutang yang harus diselesaikan kepada pihak supplier tersebut. Nah, yang berkaitan dengan utang yaitu disebabkan oleh dua hal. Beban terutang yang masih harus dibayarkan
Ini ketika beban tersebut telah dipergunakan oleh perusahaan namun masih belum dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut, maka menjadi utang bagi perusahaan. Sedangkan kondisi yang kedua yang berdampak terhadap utang bagi perusahaan adalah pendapatan diterima di muka. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang sifatnya diterima terlebih dahulu, artinya uang diterima terlebih dahulu oleh perusahaan, namun pendapatannya atau namun barang yang diperjanjikan itu belum diserah terimakan. Maka perusahaan memiliki kewajiban terhadap pihak customer tersebut untuk menyelesaikan transaksi pendapatan diterima di muka tersebut agar menjadi pendapatan. Tujuan dibuatnya jurnal pembalik ini adalah untuk menyederhanakan pembuatan jurnal pada periode berikutnya. Pembuatan jurnal pembalik ini akan bermanfaat jika perusahaan membuat jurnal yang banyak jumlahnya. Hal yang kedua adalah meminimalkan kekeliruan yang terjadi, yang mungkin terjadi, dan untuk menghindari pengakuan pendapatan dan beban berganda karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Nah, atas dasar tujuan tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama pada penjelasan sebelumnya, jika ayat jurnal penyesuaian tersebut itu berdampak terhadap adanya akun real yang baru. Dan yang kedua, baru bermanfaat jika jurnal yang dibuat oleh perusahaan itu jumlahnya banyak. Dan yang ketiga, agar tidak terjadi beban berganda karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Namun, dalam hal yang ketiga ini sebenarnya dapat kita lihat pada buku besar, apakah dalam buku besar tersebut itu ketika kita sudah lakukan posting setelah penyesuaian nilainya 0 atau tidak. Kalau misalnya ada kelebihan, maka tentunya terjadi penyesuaian yang double pencatatan dalam hal tersebut. Nah, hal-hal yang memerlukan jurnal pembalik antara lain yaitu beban-beban yang masih harus dibayar. Yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang ketiga, beban dibayar di muka, itu pun bila mana dicatat sebagai beban. Dan yang keempat, pendapatan diterima di muka bila mana dicatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir adalah perlengkapan bila mana dicatat sebagai beban perlengkapan. Sehingga 5 kondisi tersebut itulah yang memerlukan adanya jurnal pembalik. Bila penjelasan tersebut kita breakdown dalam kondisi yang bagaimana jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik, maka yang pertama adalah dalam hal kondisi yang perlu dibuat jurnal penyesuaian yaitu beban yang masih harus dibayar atau beban terutang. Biasanya jurnal penyesuaian yang dibuat itu adalah beban
tertentu pada utang tertentu. Misal dalam hal ini adalah beban listrik pada utang listrik atau beban telepon pada utang telepon. Sehingga memerlukan yang namanya jurnal pembalik. Hanya saja dalam hal ini harus memenuhi syarat yang disampaikan sebelumnya, yaitu memunculkan akun real yang baru yang tidak ada pada neraca perusahaan. Bila mana telah ada dalam neraca perusahaan berkaitan dengan beban listrik atau beban telepon atau utang listrik atau utang telepon tersebut, tentunya tidak perlu dibuat yang namanya jurnal pembalik. Yang kedua berkaitan dengan pendapatan yang masih harus dibayar di muka. Biasanya jurnal penyesuaian yang dibuat ini adalah piutang pada pendapatan. Dalam hal ini maka sebenarnya diperlukan adanya jurnal pembalik. Hanya saja sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa jurnal pembalik ini dibutuhkan ketika memunculkan akun real baru yang tidak ada pada neraca perusahaan, maka perlu dibuatkan yang namanya jurnal pembalik. Kalau akun piutang itu sudah ada pada neraca perusahaan, tentunya tidak memerlukan adanya jurnal pembalik. Dan yang ketiga yaitu beban dibayar di muka. Ada dua kondisi di mana untuk mencatat beban dibayar di muka, pada saat bayar dicatat sebagai beban dibayar di muka. Contoh misalnya iklan di sini. Maka pada saat melakukan pembayaran iklan itu dicatat sebagai iklan dibayar di muka. Nah, jurnal penyesuaiannya tentunya yaitu beban iklan pada iklan dibayar di muka. Kalau sudah melakukan penjurnalan sebagai beban iklan dan pada iklan dibayar di muka, maka tidak diperlukan yang namanya jurnal pembalik. Sedangkan kondisi di mana pada saat bayar dicatat sebagai beban iklan, maka jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah iklan dibayar di muka pada beban iklan. Tentunya dalam hal ini membutuhkan jurnal pembalik. Agar tidak terlalu banyak mekanisme penjurnalan, terutama dalam hal jurnal pembalik, maka dalam pencatatan tersebut tentunya kita dapat memilih opsi yang pertama, yaitu dicatat sebagai beban dibayar di muka, sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu beban tertentu pada beban dibayar di muka agar tidak membutuhkan adanya jurnal pembalik. Kondisi yang keempat yaitu berkaitan dengan pendapatan diterima di muka. Nah, berhubungan dengan pendapatan diterima di muka ini ada dua kondisi di mana yang pertama adalah pada saat diterima dicatat sebagai pendapatan. Maka ketika dalam penyesuaiannya yang dibutuhkan adalah mengeluarkan pendapatan tersebut terlebih dahulu, yaitu pendapatan pada pendapatan diterima di muka. Sehingga hal ini memerlukan yang namanya jurnal pembalik. Sedangkan bila kondisinya
dicatat pada saat diterima itu sebagai utang, yaitu sebagai pendapatan diterima di muka, maka jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Hal ini tentunya tidak membutuhkan jurnal pembalik. Oleh karena itu, dalam dua kondisi tersebut, kita dapat memilih pencatatan untuk dicatat sebagai utang agar jurnal penyesuaian yang dibuat, yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan, tidak dibutuhkannya keberadaan dari jurnal pembalik tersebut. Kondisi yang terakhir, yang kelima, yaitu berkaitan dengan perlengkapan. Hubungannya dengan kondisi ini ada dua hal, yaitu pada saat pembelian dicatat sebagai perlengkapan. Maka jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Hal ini tentunya tidak membutuhkan adanya jurnal pembalik. Sedangkan kalau kondisinya pada saat pembelian dicatat sebagai beban perlengkapan, maka jurnal penyesuaian yang dibuat itu adalah perlengkapan pada beban perlengkapan. Hal ini tentunya membutuhkan adanya jurnal pembalik. Melihat dua kondisi tersebut yang berkaitan dengan perlengkapan, tentunya kita dapat memilih mana opsi yang terbaik. Kalau semisal tidak ingin adanya jurnal pembalik, maka setiap transaksi yang berhubungan dengan perlengkapan kita catat langsung sebagai perlengkapan. Itu 5 kondisi yang dapat kita pahami bahwa sebenarnya jurnal pembalik ini tidak terlalu dibutuhkan bila mana kita telah membuat jurnal transaksi, baik itu menggunakan jurnal umum ataupun jurnal khusus, memenuhi standar yang telah ditentukan. Sehingga kita dapat memilih dan mempelajari dengan baik agar tidak membutuhkan adanya jurnal pembalik, yaitu yang berkaitan dengan beban yang masih harus dibayar. Karena ini sudah ada akun dalam neraca, maka tidak diperlukan yang namanya jurnal pembalik. Begitu juga kondisi yang kedua yang berkaitan dengan pendapatan yang masih harus dibayar di muka. Bila berhubungan dengan piutang, tentunya tidak perlu jurnal pembalik karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan di awal, yaitu adanya akun real yang membutuhkan akun baru di neraca perusahaan. Sedangkan kondisi yang ketiga itu dapat dicatat sebagai beban dibayar di muka agar tidak diperlukan adanya jurnal pembalik. Untuk pendapatan diterima di muka sebaiknya dicatat sebagai pendapatan diterima di muka agar tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Untuk perlengkapan itu dapat dicatat secara langsung sebagai perlengkapan agar tidak dibutuhkan jurnal pembalik. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.